Perkenalkan, nama saya Zikrika Ulairhamni, NIM 2019-53094. Di sini saya akan menerangkan konsep basis data. Menurut kau, basis data adalah sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau merepresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya. Secara konsep, basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Basis data ada dua sifat, yaitu integrated dan shared. Terpadu atau integrated berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau terjadi dependensi data. Yang kedua, berbagi data atau shared. Data yang sama dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, sering dinamakan sebagai sistem multi-user. Di sini ada bangun basis data seperti gambar berikut. Ini contoh representasi data dalam tabel atau file. Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Database yang kompleks dan disertai dengan teknik pendokumentasian dalam prosedur manipulasi akan membentuk sistem manajemen basis data atau SMBD. Komponen-komponen sistem basis data adalah 1. Hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, disk, terminal, dan sebagainya. 2. Software sistem operasi. Contohnya ada Windows 2000 atau XP, Linux, dan Unix. 3. Software pengelola basis data atau DBMS. Contohnya MS Access, SQL, dan Oracle. 4. Software program aplikasi. Contohnya Visual Basic, Delphi, dan Visual Folk Pro. 5. Basis data. Semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Dan yang terakhir, pemakaian atau pengguna basis data atau user. Peran basis data. Basis data adalah penting dalam pengolahan data menggunakan komputer karena beberapa alasan, yaitu 1. Sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi, yaitu cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada berikut. 1. Mengatasi kerangkapan data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. 4. Menyusun format yang standar dari sebuah data. 5. Penggunaan oleh banyak pemakai atau multi-user. 6. Melakukan perlindungan dan pengamanan data. Dan yang terakhir, menyusun integritas dan independen data. Selanjutnya, abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan atau view abstrak dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administratornya. Di sini ada contoh gambar level abstraksi data.
Level abstraksi data tersebut bisa memberikan gambaran atau pandangan mengenai arsitektur Database Management System atau DBMS yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data. Selanjutnya, Database Management System atau DBMS. Suatu sistem manajemen basis data yaitu berisi komputer data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. Manfaat penggunaan DBMS adalah 1. Untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. 2. Untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan penggunaan atau pengaksesan yang tidak sah. 3. Memudahkan dalam pengambilan kembali data atau data retrieval. Yang terakhir, untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Keunggulan DBMS adalah 1. Kepraktisan, yaitu penggunaan media penyimpanan yang berukuran kecil namun padat formasi. 2. Kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. 3. Mengurangi kejenuhan atau menghindari pekerjaan yang berulang-ulang atau monoton yang bisa membosankan. Yang 4. Kekinian atau up-to-date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutlak dan akurat setiap saat. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain 1. Merupakan suatu kumpulan data atau interrelated data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. 2. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal. 3. Penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari 1. Komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data. 2. Perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data. Dan yang ketiga, utilitas baik loading dan backup, reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Selanjutnya, arsitektur DBMS. Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat diakses data secara fleksibel. Data arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup data engine, data utility, alat cache, database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket bahasa yaitu DDL dan DML. DDL adalah satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL: create table, create index, alter table, drop view, dan drop index. Dan DML merupakan suatu paket DBMS yang memperoleh pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagai yang telah diorganisasikan sebelumnya. Dapat dimodelkan data yang tepat. Dengan DML kita akan dapat 1. Mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. 2. Menyisipkan informasi baru dalam basis data.
ketiga, menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakaian untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural adalah VOC-based, VOC-Pro. Sedangkan non-prosedural DML membutuhkan pemakaian untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural adalah SQL atau GBE. Dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL, yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otorisasi terhadap pengaksesan data dan pengalokasi ruang. Ketiga, perintah bahasa tersebut DDL, DML, DCL saat ini telah dibentuk menjadi paket bahasa yang disebut SQL, yang pada praktiknya implementasi SQL sangat bervariasi. Contoh software basis data yang menggunakan SQL seperti DB2, Ingress, Informix, MS Access, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS dibedakan menjadi 5, yaitu tipe induk atau master file, yang terdiri dari file induk acuan. File induk yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya. Misalnya file daftar gaji, file mata pelajaran. Dan file induk dinamik adalah file induk yang nilai dari rekod-rekodnya sering berubah atau sering dimutakhirkan sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Tipe yang kedua, file transaksi. File ini bisa disebut file input, digunakan untuk merekam data hasil transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Tipe yang ketiga, file laporan. File ini bisa disebut output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Tipe file yang keempat, file sejarah atau history file. File ini bisa disebut file arsip, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Dan tipe file yang terakhir, file pelindung atau backup file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Selanjutnya, keamanan basis data. Saat ini sering terjadi kasus pembobolan sistem keamanan komputer, baik di perusahaan maupun lembaga-lembaga yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Hal ini terjadi karena semakin majunya teknologi yang dikuasai oleh seseorang atau mungkin karena masih lemahnya sistem keamanan komputer. Pada dasarnya, keamanan sistem dapat dibedakan menjadi 3. 1. Keamanan eksternal, yang menyangkut keamanan komputer dari ancaman perusak fisik. Kedua, keamanan interface, yang berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Ketiga, keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integritas suatu data.
Teknik merancang model basis data. Dalam DBMS dapat beberapa model basis data yang digunakan dalam menyatakan hubungan antara rekod-rekod yang ada di dalam basis data, yaitu 1. Flat file, yaitu data terletak di dalam tabel tunggal. Hierarchikal, menggunakan pola induk anak. Ketiga, network, disebut juga DBTG. Relation, terdiri dari tabel-tabel terminalisasi dengan file kunci sebagai penghubung relation antar tabel. Teknik yang lebih baru dari model relasi yaitu DBMS deduktif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, dan DBMS relasi user universal. Teknik normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Pada proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi. Apakah terdapat kesulitan dalam menambah atau insert, menghapus, mengubah, mengambil pada suatu database. Jika terdapat kesulitan, maka tabel tersebut dipecah atau dibagi lagi menjadi beberapa tabel lagi hingga pemakaian database menjadi optimal. Untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang fate atau atribut kunci dan ketergantungan fungsi atau functional dependency. Setiap file memiliki kunci. File berupa satu file yang terdapat mewakili rekod. Kunci dalam sebuah file yang akan dijadikan sebagai relasi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kunci primer, merupakan kunci yang dibentuk dari sebuah file yang selain bersifat unik juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contoh, NIP, NIM, nomor KTP, nomor rekening, dan sebagainya. Kedua, kunci alternatif merupakan kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key. Dan yang terakhir, kunci tamu merupakan satu atribut yang melengkapi satu relasi yang menunjukkan ke induknya. Teknik Entity Relational Diagram atau ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan dan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menggunakan sejumlah notasi yang simbol untuk menggambarnya struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol, yaitu 1. Entity adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakaian, suatu yang penting bagi pemakaian dalam konteks sistem yang akan dibuat. Sebagai contoh pelanggan, pegawai, dan lain-lain. Yang kedua, atribut. Entitas mempunyai elemen yang disebut atribut dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Misalnya atribut nama pegawai dan entitas pegawai. Terakhir, hubungan atau relationship. Sebagaimana halnya entitas, maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misalnya dalam kasus hubungan antar entitas pegawai dan entitas bagian departemen,
adalah jam kerja, sedangkan isi hubungannya dapat berupa total jam kerja dan gaji lembur. Jenis-jenis hubungan relasi dibagi menjadi 3, yaitu 1:1, yaitu jika satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Atribut kunci pada derajat relasi ini dapat ditempatkan pada salah satu entitas. Yang kedua, 1:banyak atau banyak ke 1, yaitu jika satu entitas A berhubungan dengan sejumlah entitas B, atau sebaliknya, atribut kunci pada derajat relasi ini hanya dapat dimasukkan sebagai atribut dari tipe entitas pada sisi N. Dan yang ketiga, banyak ke banyak, yaitu jika sejumlah entitas berhubungan dengan sejumlah entitas B, atribut tersebut harus tetap dinyatakan sebagai atribut relationship, tidak dapat digabungkan pada salah satu entitas yang terlibat. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang suatu baik sudut pandang pengguna, pengembangan, atau pengelola teknologi. Tujuan dari metodologi object-oriented adalah sebagai salah satu alternatif pendekatan permasalahan untuk mencari solusi pemecahan. Keunggulan pendekatan berorientasi objek dibagi menjadi 3. 1. Menuntun pengguna ulang komponen-komponen program sebelumnya yang menjadikan proses pengembangan software dapat dilakukan lebih cepat dan berkualitas tinggi. Kedua, mempermudah dalam pemeliharaan karena memiliki struktur yang runtut dan stabil. Dan yang ketiga, lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar dengan merakit subsistem yang dapat digunakan ulang. Konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang object-oriented adalah sebagai berikut. 1. Objek. Objek merepresentasikan sebuah entitas baik secara fisik, konsep, ataupun secara perangkat lunak. 2. Kelas adalah definisi abstrak dari sebuah objek di mana dijelaskan bahwa struktur dan kelakuan dari tiap objek yang tergabung dalam suatu kelas. Ketiga, atribut adalah nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Keempat, operasi adalah implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek dari sebuah kelas yang menentukan tingkah lakunya. Kelima, antarmuka adalah sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Disebut juga penerapan dari polimorfisme, yaitu kemampuan untuk menyembunyikan banyak detail implementasi yang berbeda-beda dari dan dengan hanya menggunakan sebuah antarmuka yang sama. Keenam, komponen. Komponen hampir tidak tergantung pada apapun yang merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Ketujuh, paket adalah mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Dan yang terakhir, subsistem adalah pemodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket seperti dapat terdiri dari pemodelan elemen yang lain dan sebuah kelas seperti mempunyai tingkah laku sendiri dari subsistem dihasilkan dari kelas-kelas atau subsistem
lainnya yang dimilikinya. Keterhubungan menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa keterhubungan antar objek, yaitu asosiasi agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan realisasi. Sedangkan sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasar sebagai berikut. 1. Abstraksi adalah kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan di antara objek-objek, situasi-situasi, atau proses-proses di dunia nyata serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang kecil. Kedua, pengkapsulan merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Ketiga, modularitas adalah memecah sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Keempat, polimorfis adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Dan yang kelima, hierarki atau pewarisan adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.